Gus Baha pun mampu mendatangkan bagi yang menginginkannya. Cukup poster sebuah lembaga ditempel di belakang tubuh Gus Baha. Konon popularitas akan datang begitu saja. Kita tentu tahu berapa banyak lembaga universitas yang mendatangi Gus Baha, lalu menempel nama lembaganya di belakang Gus Baha, dan tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bentuk kewalian waliullah di zaman digital modern ini. Setiap zaman selalu ada walinya. Secara esensi, peran kewalian seorang waliullah selalu sama. Hanya piranti dan variabel kewaliannya saja yang mungkin kontekstual terhadap zaman. Seorang wali selalu hadir di setiap zaman. Para waliullah hadir sebagai penjaga keseimbangan hidup. Tanpa itu, semesta akan jomplang dan tidak seimbang. Jangankan di sebuah negara atau sebuah kota, di tiap desa saja pasti ada sosok walinya. Entah dalam kategori mastur atau masyhur, pasti ada. Tentu sebagai pengingat bagi yang lupa atau penentram bagi yang cenderung pada dunia, tak hanya ada, tugas kewalian seolah selalu kontekstual terhadap zaman. Di zaman yang serba cepat, serba tergesa-gesa, dan serba panik ini, pasti masih ada sosok-sosok yang la khaufun alaihim walahum yahzanun sebagai penyeimbang. Ketahuilah bahwa para wali Allah tidak pernah mengalami rasa takut dan rasa sedih. Dan saya meyakini hal tersebut, meyakini bahwa kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada setiap zaman, bahwa sosok yang oleh Gusmus diistilahkan sebagai bolone atau koncone Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Saat ini tak berlebih jika banyak orang yang menganggap sosok Syekhina Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha sebagai seorang waliullah. Hal ini pernah juga terjadi di awal era kemunculan Gus Dur secara nasional beberapa dekade lalu. Sebagai orang awam, kita akan su'ul adab jika sampai berani mengklasifikasikan Gus Baha ke dalam kategori makom kewalian tertentu. Itu tidak sopan. Namun sebagai orang awam yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan konsep karomah, dan mestilah kita pasti bisa merasakan betapa Gus Baha memang salah seorang waliullah. Di tengah cenderungnya hidup di zaman kecepatan informasi, mengingat Gus Baha adalah mengingat ketentraman ukhrawi, dan ini tentu sesuai konsep la khaufun alaihim walahum yahzanun sebagai legitimasi tanda kewalian. Kita akan bahas karomah waliullah di era digital ini. Sebagai senjata atau keistimewaan khusus, seorang waliullah pasti memiliki karomah, dan karomah setiap wali pasti kontekstual terhadap zamannya. Di zaman dulu waliullah identik sosok sakti mandraguna. Itu sesuai zaman, sebab kolonialisme dan transisi perang kemerdekaan membutuhkan kedikdayaan fisik sebagai pelengkap tugas kewalian. Tak heran ketika zaman kecil dulu kita kerap dengar ada sosok waliullah yang bisa berjalan di atas air, tak mempan ditembak, atau sholat di Makkah dalam waktu sekejap. Di era digital, wajar jika karomah sebagai fasilitas kewalian mengalami metamorfosis pada perkara-perkara yang lebih up to date, agar bisa dirasakan manusia pada zamannya. Meski tidak bisa dilihat secara indera, setidaknya bisa dirasakan dampaknya, disadari atau tidak, dirasakan secara langsung atau tidak. Karomah Gus Baha begitu terasa mengisi hari-hari masyarakat digital akhir-akhir ini, terutama dalam perkara hadirnya sebuah kesadaran atau hadirnya sebuah kebermanfaat bagi orang lain. Berikut ini sedikit di antara banyaknya karomah para waliullah di era digital.
Yang pertama, wasilah rezeki di tengah paceklik ekonomi. Kita tentu pernah dengar seorang waliullah yang memiliki karomah bisa menurunkan hujan dalam sekejap, menghentikan badai, atau membuat tanah yang semula tak bisa ditanami menjadi lahan yang subur. Begitupun Gus Baha, di tengah paceklik ekonomi akibat pandemi, beliau mampu membagi-bagi rezeki pada banyak kreator media sosial, banyak akun YouTube, Instagram, TikTok yang membuat konten tentang Gus Baha, dan dari sana mereka semua bisa dapat sponsor yang lalu menuai rizki dari sana. Padahal Gus Baha tidak mengenal mereka, tapi toh karomah Gus Baha mampu menjangkau mereka. Terlepas rezeki yang didapat dari konten Gus Baha digunakan untuk jalan dakwah atau ditabung untuk investasi, setidaknya banyak pegiat media sosial yang kini banyak membuat konten yang lebih bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan popularitas sebuah lembaga. Saat masih kecil dulu, kita pasti tidak asing dengan kisah seorang waliullah yang mampu mendatangkan makanan dari langit, atau seorang wali yang mampu menyulap pohon kelapa menjadi emas. Di era ketika popularitas menjadi sesuatu yang penting, melebihi pentingnya makanan dan emas, karena dengan populer bisa mendatangkan pengaruh, mendatangkan emas, makanan, dan kekuasaan. Gus Baha pun mampu mendatangkan bagi yang menginginkannya. Cukup poster sebuah lembaga ditempel di belakang tubuh Gus Baha, konon popularitas akan datang begitu saja. Kita tentu tahu berapa banyak lembaga universitas yang mendatangi Gus Baha, lalu menempel nama lembaganya di belakang Gus Baha, dan tiba-tiba akun media sosialnya bisa langsung dipenuhi subscriber. Bahkan ada tokoh yang tak terkenal yang meminta wajahnya ditempel di dekat foto Gus Baha dalam sebuah poster, demi agar bisa mendapatkan berkah bisa ikut terkenal. Hingga tokoh rektor yang bersedia digojol Gus Baha, karena dengan digojol Gus Baha, dia yakin bisa terkenal. Itu bukti betapa karomah Gus Baha menerobos kemustahilan. Yang ketiga, menyadarkan umat yang tersesat. Memberitahu masyarakat yang belum tahu dan menyadarkan umat yang tersesat adalah tugas kewalian paling inti yang diemban para wali di zamannya. Jika dulu proses menyadarkan masyarakat melalui pertemuan langsung atau frekuensi telepati, kita ada sedikit perbedaan, yakni lewat sinyal internet. Saat ini, YouTube, Instagram, dan TikTok dengan keyword Gus Baha selalu jadi wasilah pencerahan. Kalau tak percaya, coba cek di tiap konten berjudul Gus Baha, selalu dipenuhi dengan komentar-komentar yang penuh rasa syukur. Komentar-komentar yang intinya tahadus bini'mah atau menceritakan kenikmatan yang didapat untuk kemaslahatan atas pertemuannya dengan Gus Baha. Suatu hari tak disengaja membaca sebuah komentar yang isinya begini, "Ditakdir mendengar ceramah Gus Baha saja, saya sudah beruntung." Saat membaca komentar itu, entah kenapa tubuh bisa bergetar begitu saja. Komentar semacam itu tentu amat sederhana, namun juga terasa amat mendalam dan seksama. Bagaimana tidak, di saat berbuat maksiat mata di media sosial bisa dengan mudah dilakukan, Gus Baha hadir untuk memperkecil potensinya. Yang keempat, memuliakan para waliullah dengan cara memanusiakannya. Saat mendengar kata waliullah, biasanya identik dengan sosok sakti yang kadang dominan unsur mistisnya. Padahal para waliullah tetaplah manusia biasa yang hidup di zamannya. Hanya saja, karomah mereka yang hanya bisa diketahui lewat cerita membuat unsur manusianya sulit dijangkau indera kita. Dan disadari atau tidak, Gus Baha mampu memurnikan makna wali. Gus Baha sering memperkenalkan cara dan orientasi hidup para waliullah, hingga betapa pentingnya punya cita-cita hidup sebagai seorang waliullah dari jalur ilmu fikih. Gus Baha kerap bercerita
bahwa waliullah tak hanya identik sosok misterius atau jazab atau sakti. Namun banyak waliullah yang ahli fikih, hafiz Quran, dan sangat manusia biasa, namun punya peran penting dalam kemajuan agama Islam melalui ilmunya, bukan sekedar melalui kesaktiannya. Gus Baha seolah berpesan bahwa waliullah berarti orang yang dekat dengan Allah, bukan sekedar menjadi sakti mandraguna dan bisa terbang. Waliullah berarti orang yang sering berinteraksi dan bertransaksi dengan Allah, yang tak lagi mementingkan transaksi dengan kepentingan dan penilaian manusia. Di setiap zaman selalu ada walinya. Secara esensi, peran kewalian seorang waliullah selalu sama, hanya piranti dan variabel kewaliannya yang mungkin menyesuaikan terhadap zaman. Dan Syekhina Kiai Haji Bahauddin Nur Salim tentu satu di antara banyak waliullah yang berperan di era digital saat ini. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.